bisa saya tambahkan atau ibaratkan begitu ya. Genetik itu mungkin kayak saklar lampu. Saklar lampu. Nah, itu butuh dipencet kan tombolnya supaya nyala gitu. Nah, salah satu cara dia untuk memencet ya selain water treatment itu adalah di pakan-pakan seperti ini. Jadi kan kadang dengan nutrisi yang tepat ternyata muncul tuh potensi aslinya si ikannya seperti apa. Kalau untuk pakan growth, tadi kan pertanyaan pakan growth. Nah, kalau pakan growth kita itu punya dari level tertinggi itu di JPD Shori. Yang dipakai sama Ajukari Agung Koi Farm. Oh, ini yang dipakai Ajukari ya. Dia punya. Ini untuk perkembangan body, ini pengaruh nggak sih ke warna kalau untuk Nah, kan orang kadang takut kalau growth-nya kenceng, warnanya shreds. Nah, Agung kan membuktikan tidak seperti itu. Nah, itu karena misalnya meskipun bodinya tumbuh, dia akan tetap coba mengikat ya, sehingga warnanya itu gak shreds, beni-beninya itu gak shreds gitu. Patternnya akan tetap sama. Jadi tetap memang solid gitu ya. Dia punya formulasi untuk mengikat itu. Begitu. Nah, jadi kita uji coba ke beberapa breeder dan akan segera kita launching. Itu ada pakan breeder. Begitu, dengan ada kandungan omega 3 dan juga DHA. Jadi kayak bocah-bocah balita gitu, mereka minum susu ada omega 3. Nah, di Jepang mereka merasa ikan itu juga butuh dikasih nutrisi yang sama. Seribu koi seribu warna. Sahabat pecinta koi, apa kabar? Semoga sahabat koi dan ikan koinya selalu menyenangkan ya. Dan pada video konten kita kali ini sahabat koi, kita pengen membahas salah satu komponen yang menurut saya sangat penting ya sahabat koi, untuk ikan koi lebih cantik dan mengoptimalkan ikan koi kita. Nah, banyak ilustrasi yang menggambarkan bahwa hanya dengan menggunakan pakan ikan konsumsi atau mungkin pakan ikan lele ya, itu katanya bisa juga membuat ikan koi kita tumbuh dan cantik. Nah, di sini mungkin saya kurang setuju ya sahabat koi. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat koi, saya pengen berdiskusi dan berbagi informasi terkait penggunaan pakan ikan koi ya sahabat koi. Oke, saya memanfaatkan di acara Kois Expo kemarin ya sahabat koi, banyak stand dan salah satunya ada yang menurut saya cukup berkompeten untuk menjawab dari beberapa pertanyaan dan diskusi kali ini ya sahabat koi. Nah, yuk kita coba mendekat ke standnya. Oke sahabat koi, seperti yang saya sampaikan tadi terkait bagaimana sih merawat ikan koi. Jadi setelah kita dapat genetik bagus, yang kedua pasti ada perawatan. Dan kali ini saya mampir ke salah satu stand. Nah, ini sahabat koi, di depan kita ada JPD ya. Ini salah satu produk unggulan juga dari ikan koi, dan kita coba ngobrol dengan salah satu perwakilan ya nanti. Apa yang kelihatan nih dia selama 3 hari cuman papan. Selamat siang. Halo Om. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, ketemu lagi. Benar. Sempat ketemu di AKF ya kemarin. Benar, ya? Kita ketemu di Agung Koi Farm Kediri ya. Agung Koi Farm Kediri. Dan kali ini saya pengen ngajak teman-teman viewernya episode terkait bagaimana sih merawat ikan koi sehingga lebih cakep. Karena kalau bicara soal ikan koi kan kita bicara soal estetik. Benar. Keindahan ikan koi baik dari body dan color. Nah, menurut jenengan seperti apa sih untuk perawatan ikan koi? Karena ada beberapa yang memberikan gambaran hanya menggunakan pakan ikan konsumsi aja koi bagus. Nah, seperti apa menurut jenengan? Ya, kalau kita lihat secara estetikanya, kita bisa bilang bahwa koi show atau apapun itu mirip sama mungkin kalau manusia itu kontes kecantikan ya. Kayak gitu. Jadi memang produk-produk yang digunakan pun tidak boleh sembarangan kan. Artinya kan
produk-produk kecantikan untuk manusia saja memang ada beberapa, banyak sekali, tetapi kan hanya ada beberapa jenis-jenis yang menonjol saja, yang memang bisa membuat si kecantikan alaminya keluar, seperti hal-hal seperti itu. Nah, kalau di koi kita ibaratkan artinya dia butuh nutrisi atau produk-produk yang bisa mengeluarkan gen alaminya seperti itu. Seperti apa kecantikan yang dihasilkan dari secara natural atau gennya. Melalui pakan ya. Melalui pakan bisa, dan melalui perawatan. Berbagai peralatannya juga bisa. Gitu. Jadi memang seperti model aja dari awal mereka udah pemilihan dulu ya. Benar. Setelah itu baru di treatment bagaimana untuk mengoptimalkan dari genetik. Benar. Nah, jadi kalau mungkin dengan pakan ikan konsumsi bisa, tapi nggak mungkin untuk bisa mengeluarkan kecantikan alaminya itu tadi mungkin ya. Ibarat kalau manusia semua makan nasi, benar. Ya, benar. Semua makan nasi, tinggal dicari lauknya apa yang bisa bikin dia sekuat itu kan. Kayak timnas U23 sekarang kan, lagi hype nih. Kan nggak mungkin dia makan seperti yang kita makan nih. Sehari-hari ya, benar. Ya, pasti kan ada makan nutrisi yang dijaga, dikontrol semuanya sehingga luar biasa prestasinya. Sama kayak ikan juga. Ya, jadi kalau untuk hidup aja cukup. Tapi kalau untuk mengoptimalkan dari kecantikan, karena kita bicara soal estetik tadi, pasti itu sangat tidak mungkin. Benar. Oke, nah kalau di JPD sendiri, produk-produk apa sih kalau semisal untuk grow nih, body, biasanya orang lihat ke body dulu nih kayak gitu. Mungkin ada apa aja sih? Aku boleh ajak kali ya. Oke, yuk kita sambil keliling nih di. Jadi kalau kita sebenarnya kan dari PT Platinum Adi Sentosa ini. Nah, kita itu punya banyak brand untuk pakan sendiri, untuk koi. Itu ada di JPD, ada di Mijuho, dan juga ada di Haisil. Nah, itu kan teman-teman koi banyak yang mungkin sudah tahu seperti apa. Lalu kita juga buat water treatmentnya, filter media dan sebagainya kita punya di Matala. Lalu juga ada water treatment dan juga suplemennya itu ada di Jet Aqua Product. Untuk varian lampu kita ada di Neo Helios. Untuk beberapa suplemen ada di Trident Aquacare dan juga untuk media biologis ada di HealthX dan Sirogane. Jadi memang lengkap, mengoptimalkan atau kita bilangnya hasilnya maksimal untuk si koi lah. Jadi dari selain pakannya saja, tapi ada beberapa treatment bahkan lampu juga ya. Ini untuk memperindah tampilan kolam juga, memperjelas kelihatan koinya juga waktu di kolam. Jadi mungkin kalau kelihatan apa ya, kita menganggap udah bagus nih. Tapi ketika kita dengan lampu yang bagus, kita akan bisa melihat bener udah bagus, warnanya sudah sesuai atau belum gitu. Gitu. Jadi dari PT Platinum Adi Sentosa ini ada beberapa produk yang untuk perawatan ikan koi dan ini ya, perlengkapan kolam juga ya. Nah yuk kita coba dari pakannya dulu mungkin ya. Pakan kan kita punya yang tadi Mijuho, Haisil, JPD. Tapi mungkin di koi sekali ini kita lebih spesifik ke JPD kali ya. JPD ke JPD-nya. Jadi kalau untuk pakan growth, tadi kan pertanyaan pakan growth. Nah, kalau pakan growth kita itu punya dari level tertinggi itu di JPD Shori. Yang dipakai sama Ajukari Agung Koi Farming. Ini yang dipakai Ajukari ya. Dia punya tipe yang floating, sinking, ukuran SML semuanya lengkap. Kemasan paling kecil? Kemasan paling kecil di 2 kilo. 2 kilo. Lalu di atasnya itu 5 kilo. 5 kilo lebih besar lagi ya. Dan selanjutnya ada, kalau saya tidak salah ya, 15 dan 20 kilo. Besar juga ada ya. Begitu. Jadi memang ini untuk body ya. Untuk body. Lalu turunnya kalau dari Shori kita turun ke Fujiyama. Ini untuk growth juga. Ini untuk grow juga. Tapi harganya lebih ekonomis. Jadi memang formulasinya di bawah Shori, tetapi tetap hasilnya maksimal untuk sesuai dengan harga dan jenis ikan yang memang mungkin tidak terlalu show lah ya. Dan ini untuk perkembangan body, ini pengaruh nggak sih ke warna kalau untuk growth-nya? Kan orang kadang takut kalau growth-nya kenceng, warnanya stretch. Nah, Agung kan membuktikan tidak seperti itu. Nah, itu karena misalnya dia pakai Shori nih. Shori ini dia punya kandungan atau formulasi yang mengikat si kondisi warnanya. Jadi kalau memang ketika cuma dikasih Shori dan sebelumnya warnanya sudah bagus gitu ya, meskipun bodinya tumbuh, dia akan tetap coba mengikat ya, sehingga warnanya itu gak stretch, beni-beninya itu gak stretch gitu, patternnya akan tetap sama. Jadi tetap memang solid gitu ya. Dia punya formulasi untuk mengikat itu. Begitu. Nah, jadi jangan khawatir sahabat koi dengan grow yang cukup signifikan tapi tidak merusak dari kesolidan beni ya. Dan itu memang hasil yang riset ya, karena Jepang itu gak akan mengeluarkan
produk-produk tanpa ada data riset yang mendukung. Nah, ini sahabat koi. Jadi ini juga sudah di treatment ke ikan koi Indonesia, terutama di AKF, dan hasilnya di Azukari 7 kemarin cakep, dan ini dilanjut ke Azukari 8 ya. Azukari 8. Oke, ini untuk yang grow. Oke. Nah, untuk yang color mungkin? Untuk yang color, kalau paling tingginya itu kita ada di Beni Fuji. Beni Fuji. Beni Fuji kalau orang ini dengan spirulina. Nah, spirulinanya bedanya apa? Jadi spirulina itu banyak sekali dari asalnya dan juga proses ya. Nah, ini spirulina alami, dia human food grade. Jadi buat manusia juga bisa. Aman. Untuk spirulinanya. Nah, spirulina dasarnya itu pahit. Tetapi Beni Fuji dibuat seminim mungkin rasa pahit ya, sehingga si ikan ketika makan nggak dilepeh. Kan ikan kayak manusia juga kan? Bisa ngerasain ya? Bisa ngerasain. Kalau dia terlalu pahit dia nggak bisa, biasa dilepeh. Nah, untuk Beni Fuji, dia itu dengan spirulina setinggi itu, makanya dia sangat cepat, 2 minggu, bahkan itu sudah kelihatan perubahan beninya seperti apa. Ngefek ke kulit ya langsung ya. Tetapi kan ada yang bilang itu takut livernya berat dan sebagainya, kasihan. Nah, di sini Beni Fuji berani ngeklaim, aku nggak tahu ya dengan produk yang lain, tapi di Beni Fuji dia support liver. Artinya dia aman untuk liver dan juga semua organ-organnya, meskipun dia dengan kandungan yang sangat cepat dan tinggi itu. Berarti ini nggak ngerusak ke organ ikan saat digunakan secara harian atau ini ya. Ini untuk merawat ya sahabat koi ini. Ini dengan spirulina, turunnya dari Beni Fuji ini, kita ke Aka Fuji. Aka Fuji dia menggunakan astaxanthin dan 4 color enhancer lainnya. Begitu. Nah, ini untuk treatment shio bersama dengan shiori itu cocok banget begitu ya. Kalau tadi Beni Fuji mungkin lebih kayak, kurang nih tinggal 1 bulan tapi beninya masih kurang kencang. Nah, itu dikasih bisa kayak gitu 1 bulan full gitu kan. Kalau Aka Fuji harian itu lebih cocok. Nah, dia memang lebih slow, tetapi ketika putus, misalnya stop nih Aka Fuji. Nah, dia nggak akan kendor. Jadi merahnya itu akan tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Cukup lama ya. Berarti ini walaupun semisal kadang kan ikan lagi nggak fit nih. Stop makan dulu. Berarti untuk warnanya dia nggak akan turun ya. Benar. Dia akan menjaganya untuk jangka waktu yang sangat lama. Nanti menyesuaikan aja sahabat koi. Biasanya kalau teman-teman yang sudah holik nih, koi holik, mereka udah nggak pikir-pikir untuk masalah pakan. Benar. Yang penting ikannya cakep, cantik, saat dilihat itu menyenangkan. Beni Fuji, Aka Fuji turun lagi di bawahnya. Itu ada Sekirin. Ini dengan harga yang lebih ekonomis. Dia menggunakan spirulina. Sama seperti kalau kita bilang kakaknya ya, si Beni Fuji yang kencang itu. Ini dengan harga ekonomis, kalau dibandingkan dengan harga yang selevel ini cukup kencang. Begitu dengan spirulinanya dan juga spirulinanya juga human food grade begitu ya. Nah, dia juga cukup aman untuk si organ-organ tubuhnya ikan dan juga liver begitu ya. Nah, ini kalau kita balik ke pertanyaan untuk ikan koi, amannya itu dari umur berapa sih mereka dapat asupan makan makanan seperti ini? Bagus ya, sebenarnya kalau di Jepang mereka menyarankan bahkan dari sejak mereka buraya. Dari kecil baik sekali dari ya. Buraya. Kalau di sini kan mungkin dikasihnya kutu air atau artemia atau telur. Begitu ya. Kalau telur mungkin masih cukup aman lah. Yang cukup bahaya itu kan kutu air. Ya. Karena kan kita nggak pernah tahu parasit yang menempel di kutu air itu seperti apa. Benar. Nah, di ikan aja parasit di luar itu berbahaya. Apalagi kalau masuk ke dalam. Benar. Begitu. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Makanya lebih disarankan untuk dengan menggunakan pakan karena lebih bersih, formulasi dan gizi awalnya atau utamanya itu memang sudah ada di dalam pakan. Gitu. Nah, kalau di JPD dia sedang kita uji coba ke beberapa breeder dan akan segera kita launching, itu ada pakan breeder begitu dengan ada kandungan omega 3 dan juga DHA. Jadi kayak bocah-bocah balita gitu, mereka minum susu ada omega 3. Nah, di Jepang mereka merasa ikan itu juga butuh dikasih nutrisi yang sama bagus ya, dari kecil sampai sehingga dia dewasa itu bisa hasilnya itu maksimal. Ya benar, karena kalau semisal kita ibaratkan sebuah bangunan, pondasinya sudah dikuatin, nanti ke atasnya tinggal treatment aja ya. Nah kita sedang uji coba, kita pengen lihat nih sortiran ikan itu akan lebih sedikit atau seperti apa. Kan biasa
mungkin dari satu kolam, setelah size-nya mulai agak baby, mulai di afkir, afkirannya banyak kan, sisa 10 apa berapa persen, 10 aja mungkin udah bagus gitu. Nah kita pengen lagi coba sisaannya berapa banyak. Dan kita ini sedang treatment ya, sedang percobaan juga ya, uji coba ya. Nih sahabatku, jadi pakan ikan koi itu tidak asal dibikin. Benar. Ada beberapa uji coba yang dilakukan, jadi tes sebelum dilepas ke pasar lah ya. Kalau di Jepang mereka uji coba di Jepang, begitu sampai Indonesia kita harus uji coba juga. Karena mungkin ada iklim dan sebagainya yang berbeda. Ya. Jadi kita harus uji coba, kita lihat dan juga pasar ini bisa menyerap nggak seperti itu. Baru kita akan launching. Nih sahabat koi, nanti kita tunggu kabar gembiranya ya teman-teman dari produk ini. Dan kalau untuk yang saya lihat intip ini warna biru-biru ini apa nih? Ini tuh sorry, waduh, sangkin banyak ya, dia tumbang. Nah, ini JPD Shogun. JPD Shogun ini kalau tadi Ebisu keliling ke dalam, semua Grand Champion atau Super Grand Champion ya, dengan ikan-ikan yang sebagus itu, semua finishingnya pasti mengajar JPD Shogun. Nah, JPD Shogun ini with jump dengan kandungan whitening ya. Nah, whiteningnya ini kan kalau kita habis push color, terutama kayak spirulina gitu, itu kan sirojinya pasti akan agak menguning. Nah, sambil di push bisa kita sambil kasih si Shogun untuk sirojinya itu kembali putih. Dan nggak cuman sirojinya, beni ataupun sumi dan keseluruhan kulit ikannya itu jadi lebih shining ya. Nih. Nah kalau ini kan lebih ke ikan color ya. Nah kalau ini diterapkan ke ikan polos mungkin, apakah ada efeknya terhadap ikan polos? Nah dia tidak akan misalnya kita ngomong kayak karasi gitu gitu, yang warnanya kuning gitu, atau karamel, nggak akan jadi putih, nggak akan. Nggak akan ya. Dia malah nantinya akan membuat si kulitnya itu jadi shining rata. Glowing ya kalau glowing. Bentar lagi akan keluar upgrade-an ya. Upgrade-annya dalam artian adiknya lah gitu ya, namanya itu Yokozuna. Nah, dia dengan seal. Jadi dia mirip dengan high seal. Yang punya kita juga, tetapi dipadukan dengan isi yang ada dari Shogun. Nih sahabat koi, ada beberapa, bahkan pakannya saja sudah dibagi-bagi ya. Jadi untuk mengoptimalkan dari body, mengoptimalkan dari beni, siroji, dari dasar warnanya. Dan terakhir ada yang untuk shining ya sahabat koi. Jadi untuk lebih mengkilat lagi warnanya, karena ya balik lagi kayak kita lihat di show kan, ikan-ikan di show ini kelihatan lebih cakep, lebih cantik, dan hampir semua itu menggunakan dari produk-produk ini ya. Nah ini sahabat koi, jadi ada ilusi yang bilang bahwa pakan ikan konsumsi untuk ikan koi bagus, saya agak tidak percaya karena ada beberapa produk yang untuk mendukung ikan koi lebih cakep lagi. Nah ini sahabat koi, informasi yang sangat menarik ya sahabat koi. Jadi mungkin kalau saya bisa tambahin ya, kata orang kan kalau koi itu genetikanya nomor 1 gitu ya. Benar, genetika pasti nomor 1. Tetapi kan kadang kita itu genetik itu, kalau ibaratnya kecilnya kenapa jelek, tetapi kalau kita mau grooming tiba-tiba bisa jadi bagus. Banyak ikan-ikan yang di dalam seperti itu. Kecilnya mungkin kurang nih, tapi kalau ya potensinya ada, tetapi kayaknya sio kurang deh. Tapi ketika gede ternyata masuk sio dan bisa GC gitu. Banyak kejadian seperti itu. Nah kalau mungkin bisa saya tambahkan atau ibaratkan begitu ya, genetik itu mungkin kayak saklar lampu. Saklar lampu. Nah itu butuh dipencet kan tombolnya supaya nyala. Gitu. Salah satu cara dia untuk memencet ya, selain water treatment, itu adalah di pakan-pakan seperti ini. Jadi kan kadang, dengan nutrisi yang tepat ternyata muncul tuh potensi aslinya si ikannya seperti apa. Makanya hasilnya jadi maksimal tuh. Kayak gitu. Dan ini kalau ikan Indonesia di AKF sudah dibuktikan Pak ya. Jadi satu periode kemarin kita ngelihat ikannya wow mantap banget, jadi grow-nya dapet, shining color-nya juga mantap, jadi bahkan owner pada puas semua. Benar, dan dilanjutkan ke Azukari 8. Yang saya dengar, saya sih belum dapat laporannya, tapi saya dengar tembus naik 50% daripada total yang ajukan kemarin ya. Memang ada dan ikannya ditambah jumlahnya juga. Nanti kita akan lihat hasil
dari Azucaria KF, terutama karena menggunakan pakan-pakan yang mungkin sudah ditunjukkan tadi dan kita tahu fungsi masing-masingnya ya. Kalau kata Mas Agung jatuhnya lebih murah. Lebih murah karena kita finishnya dapat ikan yang memang super jadinya, dan itu sangat bisa dibanggakan untuk dibawa entah ke show ataupun di kolam sahabat koi semua. Nah ini tadi sahabat koi informasi terkait bagaimana kita mentreatment ikan koi agar lebih bisa kita nikmati kecantikannya ya. Oke, terima kasih waktunya Om. Sama-sama Om. Oke. Nah sahabat koi, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. 1000 koi 1000 warna.